Maksudku, kami orang-orang spirit Rache semuanya tampan, dan ratu bosan menontonnya, dan tidak ada kesegaran. Mata Lingyan terbelalak, dan senyuman aneh muncul di sudut mulutnya. Jadi, kamu harus menonjolkan keunikanmu, lebih baik berdandan jelek, mendapat kedudukan, atau mudah disukai ratu, agar kamu semakin menarik. Sangat mudah untuk meyakinkan ratu dan menyelesaikan kebenciannya terhadap umat manusia. Mendengar pendapat Lingyan, Lu Chen tercengang, ada operasi seperti itu. Ratu tidak menyukai laki-laki cantik, tetapi laki-laki jelek. Hobi aneh macam apa ini? Hanya ingin bertanya, seperti apa rupa ratu? Lu Chen bertanya dengan lemah. Untuk apa kamu menanyakan ini? Apa tujuanmu? Apakah kamu jatuh cinta dengan ratu? Tanpa diduga, Lingyan tiba-tiba menjadi gugup, dan nada suaranya sangat buruk, seolah Lu Chen ingin mengambil hartanya. Jangan bergerak, tenanglah, aku belum melihat ratu. Lu Chen dengan cepat menjelaskan. Itu benar. Baru kemudian Lingyan menyadari bahwa dia terlalu khawatir, dan dia tidak bisa menahan nafas panjang, seolah harta yang dicuri telah kembali ke tangannya. Sebenarnya aku hanya ingin mengenal ratu agar aku bisa mempersiapkannya terlebih dahulu. Kata Lu Chen, pria tercantik di spirit Rache adalah aku. Kepala banteng Lingyan tidak menjawab mulut kudanya. Setuju. Lu Chen menahan tawanya dan mengangguk setuju, produk ini sungguh indah. Seorang pria bertubuh besar menggambarkan dirinya cantik, dan Lu Chen juga mabuk. Wanita tercantik dari Eldar adalah ratu. Lingyan berbalik dan kembali ke topik. Betapa cantiknya, Lu Chen bertanya. Sangat buruk. Menyebutkan kecantikan ratu, Lingyan menjadi bersemangat dan tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Tidak, aku salah ketik, sungguh indah. Oh, ratu lebih cantik dariku. Lingyan tiba-tiba menjadi malu, dan pipinya sedikit memerah, dia seperti seorang ibu, dan dia layak untuk dibandingkan. Lu Chen merasakan merinding di sekujur tubuhnya berdiri, dan hampir jatuh ke lantai. Karena ratu sangat cantik, saya tidak ingin menjadi jelek, agar tidak memberikan kesan buruk pada ratu. Kata Lu Chen, tidak, kamu masih terlalu cantik seperti ini. Aku tidak khawatir memasuki istana untuk menemui ratu seperti ini. Lingyan menggelengkan kepalanya, sangat waspada. Lu Chen tidak ingin terlihat jelek, jadi dia hanya mengenakan topi tinggi untuk menipu wajahnya. Hei, apa yang kamu katakan sepertinya masuk akal. Itu benar, akulah bunga itu, kamu adalah daun hijau itu, kamu tidak perlu jelek. Lingyan sangat senang dibodohi. Istana Rasroh menempati area yang sangat luas, dan ada menara batu giok dan paviliun batu giok yang indah di mana-mana, dan ada istana yang menjulang tinggi di tengahnya. Dan Lingyan membawa Lu Chen ke istana itu, ke aula politik Lingsu. Ternyata tugas Lingyan adalah membawa umat manusia pertama yang memasuki lembah Linggu kembali ke istana. Kedua sisi aula politik penuh dengan jenderal dan menteri, semuanya serius dan khusyuk, tetapi mereka memandang Lu Chen tanpa permusuhan, dan tetap ada sedikit kegembiraan. Di bagian dalam aula, ada seorang ratu duduk di kursi raja, jauh di atas. Ratu mengenakan jubah bersulam putih dan mahkota di kepalanya. Dia sangat kuat, dia memiliki sikap seorang raja, dan auranya sangat menakutkan. Saat Lu Chen mendekat, dia bisa melihat dengan jelas wajah Ratu Rasroh, yang memang jauh lebih buruk dari apa yang dikatakan Lingyan. Ratu Rasroh ternyata adalah seorang gadis muda, dengan ciri-ciri halus, kulit seperti salju, mata agak besar, sangat menawan, dia memang cantik, jauh lebih cantik dari Lingyan yang narsis. Hanya saja corak Ratu Rasroh kurang tampan, sangat dingin, seperti Dewi Gunung Es. Ratu, bawa orang yang ditakdirkan ke sini. Dengan hormat, Lingyan berlutut dengan satu kaki, dan tiba-tiba menemukan bahwa Lu Chen masih berdiri, dan buru-buru berkata dengan suara rendah, berlututlah dengan cepat, dan sapa Ratu. Lu Chen berpura-pura tidak mendengar, dan terus melihat ke arah Ratu Rasroh sampai Ratu Rasroh juga melihatnya. Hei, dengar, berlutut, atau ratu akan menyalahkanmu dan menggerakkan kepalamu. Lingyan sedang terburu-buru. Lu Chen tidak repot-repot memperhatikannya, dan terus mengabaikannya, dan terus menatap Ratu Rasroh. Hei, apakah kamu mendengar apa yang aku katakan? Apakah kamu masih menonton? Apa yang kamu lihat? Apakah kamu jatuh cinta dengan ratu? Lingyan menjadi cemas lagi, dan kali ini dia bahkan berbicara terlalu banyak. Namun, Lu Chen masih mengabaikannya, dan hanya ingin melihat apa yang dikatakan Ratu Rasroh.
Siapa kamu? Ratu ras roh tidak peduli apakah Lu Chen berlutut atau tidak, tetapi dia berbicara dengan sangat dingin dan tanpa basa-basi, seolah-olah Lu Chen adalah musuhnya. Baru kemudian Lu Chen bereaksi, dan dengan sungguh-sungguh memberikan hormat prajurit. Apa yang kamu lakukan di sini? Sikap Ratu Roh masih dingin, dia memperlakukan Lu Chen seperti musuh, seperti yang dikatakan Lingyan, dia penuh kebencian terhadap umat manusia. Atasi kebencian di hati Ratu. Lu Chen berkata dengan serius, tetapi hatinya sama sekali tidak serius. Siapa yang tahu kenapa Ratu Ras Roh membenci ras manusia? Jika Lingyan tidak mengatakan apapun, bagaimana dia bisa tahu? Saya tidak tahu apa kebencian Ratu Ras Roh, bagaimana dia bisa mengatasinya. Oleh karena itu, hanya ada satu cara, yaitu dengan menipu Ratu Eldar sendiri. Sepupu, Ratu Ras Roh mengerutkan kening, dan menatap tajam ke arah Lingyan. Ratu, jangan salah paham. Aku hanya membawanya ke istana dan tidak memberitahunya apapun. Dia tidak tahu apa-apa. Lingyan dengan cepat menjelaskan. Lu Chen juga tidak bisa berkata-kata. Bisakah kamu, Lingyan, berhenti mengucapkan kalimat terakhir? Aku tidak tahu apa-apa. Bagaimana Ratu Eldar bisa percaya bahwa aku bisa menghilangkan kebencian? Bukankah ini menusukku di depan wajahku? Jika dia tidak mengetahui bahwa Lingyan adalah seorang banci, sedikit gugup, dan menganggap Ratu Ras Roh sebagai dewa, dia pasti akan mengira bahwa Lingyan adalah bajingan tua yang menikam pisau dari depan. Itu tidak benar, aku masih mengetahui sesuatu. Lu Chen tidak punya pilihan selain bermain-main seperti ini. Bagaimana kamu tahu? Meskipun Ratu Ras Roh masih muda, dia tidak bodoh. Dia tidak mengikuti trik Lu Chen, jadi dia segera bertanya balik. Lingyan memberitahuku. Tapi Lu Chen berkata demikian, Lingyan menikam wajahnya, dan dia segera mengembalikan pedang di punggungnya. Begitu kata-kata ini keluar, wajah Lingyan langsung memucat, gemetar karena marah, tapi dia tidak tahu bagaimana membantahnya. Bagaimana cara membantahnya? Lu Chen dengan tegas bersikeras untuk membunuhnya, bahkan jika dia melompat ke mata air spiritual, dia tidak akan bisa membersihkan dirinya sendiri. Sepupu, Ratu Ras Roh menatap Lingyan dengan tatapan tidak puas, dan nada suaranya menjadi lebih marah. Tapi Lingyan tidak tahu bagaimana harus menanggapinya, jadi dia sangat marah hingga dia menundukkan kepalanya dan tidak bisa berkata-kata. Ratu, saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi kebencian Anda terhadap umat manusia. Kepala Lu Chen menoleh dengan cepat, dan dia segera mengganti topik pembicaraan. Jika tidak, jika dia terus berbicara tentang Lingyan, cepat atau lambat sesuatu akan terjadi. Tidak ada gunanya melakukan apa yang kamu lakukan. Kebencian berdarah raja ini terhadap umat manusia bukanlah sesuatu yang bisa kamu selesaikan. Ratu Ras Roh berkata dengan tenang, jika bukan, karena bujukan Menteri Urusan Sipil dan Militer Dinasti Manchu, kamu akan dibunuh oleh raja ini saat kamu memasuki lembah roh. Para leluhur berkata bahwa orang yang ditakdirkan untuk membuka segel adalah dermawan klan rohku. Yang mulia Ratu tidak boleh membunuhnya. Para leluhur berkata bahwa ras roh tidak boleh membenci ras manusia, dan ras roh saya menghormati perkataan leluhur dari generasi ke generasi. Para leluhur mengatakan bahwa mereka yang ditakdirkan untuk memasuki lembah roh akan membawa ras roh kembali ke alam rahasia bintang Luo dan menghidupkan kembali prestise ras roh. Para leluhur ingin mengatakan sesuatu. Di aula utama, anggota tinggi keluarga kerajaan dari ras roh berbicara satu demi satu, dan datang untuk membujuk Ratu Ras Roh lagi. Cukup, satu kalimat dari nenek moyang di sebelah kiri, dan satu kalimat dari nenek moyang di sebelah kanan. Raja ini terlalu lelah mendengarnya, jadi kamu tidak perlu mengatakannya. Ratu Ras Roh berteriak, pejabat sipil dan militer dinasti Men segera tutup mulut, dan aula langsung kembali sunyi. Mata Ratu Klan Roh tertuju pada Lu Chen lagi, nadanya masih dingin, kembalilah dan beritahu Feng Yao bahwa keturunan Kaisar Roh tidak akan pernah menyerah pada kekuasaannya. Jika dia tidak mengembalikan peti matinya langit dan bumi, klan roh akan selalu menjadi musuh umat manusia. Jika dia tidak menyukai jawaban rajaku, dia dapat terus menyegel kita selama 100.000 tahun, 1 juta tahun, atau bahkan puluhan juta tahun, bertahun-tahun. Ratu, sama sekali tidak, kami ras roh tidak bisa terus duduk di lembah roh, kami harus keluar. Ratu, meskipun peti mati langit dan bumi itu penting, alam rahasia Xingluo bahkan lebih penting. Itu adalah tempat klan roh kita, tanah nenek moyang klan roh. Ratu,
Orang-orang dari ras roh telah menantikan pembukaan blokir lembah roh selama 100.000 tahun, dan sekarang akhirnya tiba di sini. Kamu tidak bisa mengecewakan orang-orang dari ras roh. Ratu, jangan keras kepala. Setelah kita keluar, kita bisa meminta Kaisar Feng Yao mengembalikan peti mati langit dan bumi. Pada saat ini, di aula utama, pejabat senior keluarga kerajaan dari ras roh, dan bahkan menteri urusan sipil dan militer, semuanya tampak gugup dan mereka semua berbicara untuk membujuk. Ratu, masalah ini masih bisa dipertimbangkan secara perlahan. Jangan impulsif untuk sementara waktu, agar tidak menimbulkan konsekuensi apapun. Ling Yan segera menjadi gugup, dan dengan cepat mengingatkannya dengan suara rendah, berharap masih ada ruang untuk bermanuver. Semua orang di klan roh menantikan untuk membuka blokir setiap hari, ingin kembali ke alam rahasia Xingluo dan tanah leluhur mereka. Ras roh tidaklah monolitik, dan keluarga kerajaan juga cukup rumit. Ratu ras roh memiliki lawan yang kuat, dan tahtanya tidak stabil. Begitu lawan mengambil kesempatan untuk menyerang, konsekuensinya akan menjadi bencana. Keputusan raja ini tidak bisa diubah. Wajah cantik Ratu ras roh sedingin es, seperti Ratu Gunung Es, tidak baik dan mandiri. Linghua, tiba-tiba, di aula, terdengar suara meneriaki Ratu ras roh, yang mengejutkan semua orang. Di antara anggota senior keluarga kerajaan, seorang pria parubaya dengan wajah penuh amarah berjalan keluar, menunjuk ke arah Ratu ras roh, dan berkata tanpa ampun, tahtamu didukung oleh raja ini. Jika kamu melakukan sesuatu itu mengecewakan ras roh, raja ini bisa mendukungmu sampai ke puncak, tapi juga bisa menjatuhkanmu. Tuan Sembilan, kamu berani menghadapi ratu secara langsung, apakah kamu ingin memberontak? Tanpa menunggu tanggapan Ratu ras roh, Ling Yan adalah orang pertama yang berdiri dan menatap pria paruh baya itu. Ling Yan, kamu berani bersikap kasar kepada Pangeran ke-9, apa yang harus kamu lakukan? Ling Yan, apa identitasmu? Apakah kamu berhak berbicara di aula? Ling Yan, jika kamu tidak mundur, aku akan meminta penjaga masuk dan menyeretmu ke bawah. Dengan kepemimpinan Pangeran ke-9, anggota senior keluarga kerajaan menjadi lebih berani dan berani memarahi Ling Yan di depan Ratu ras roh. Dalam sekejap, di aula utama, pejabat tinggi keluarga kerajaan, menteri urusan sipil dan militer, berbaris satu demi satu. Separuh dari orang-orang berdiri di sisi Pangeran ke-9, dan momentumnya sangat besar. Separuh lainnya tidak memihak, diam, dan tetap netral. Paman 9 Raja, apakah kamu ingin membuat keributan besar di aula? Ratu ras roh, Linghua, melihat pemandangan seperti itu di aula, wajahnya menjadi lebih dingin, nadanya menjadi lebih dingin, dan dia tampak sedang fit. Pada saat ini, Linghua seperti lautan es dan salju, memancarkan hawa dingin yang tak ada habisnya, menyebabkan suhu seluruh aula turun secara tiba-tiba, dan tanah penuh dengan embun beku, seperti gudang es, dengan tingkat yang rendah, itu sama sekali tidak tahan dengan suhu dingin ekstrim seperti itu. Di antara orang-orang di seluruh aula, hanya Lu Chen yang memiliki alam terendah. Rasa dingin yang menggigit menyerbu tubuhnya, yang sangat asam hingga darahnya hampir membeku. Dinginnya yang sangat rendah ini, bahkan lebih buruk daripada air yang sangat rendah di Danau Wuming. Ratu klan roh ini benar-benar dapat mengeluarkan hawa dingin yang sangat kuat, itu pasti tubuh roh es yang langka. Hanya orang dengan fisik seperti ini yang dapat mengendalikan suhu dingin dan rendah, dan mereka jelas merupakan talenta seni bela diri terbaik. Lu Chen tidak punya pilihan selain mengeluarkan satu set rantai rune tipe api untuk misteri anti-dingin, dan memberkati tubuhnya untuk menahan dingin yang ekstrim. Ratu, harap tenang, jika tidak, Lu Chen tidak akan sanggup menanggungnya. Ling Yan menjadi pucat karena terkejut. Lu Chen ditakdirkan dalam kegelapan. Jika dia mati di tangan ratu, seluruh klan roh mungkin akan diledakkan. Linghua, cepat berhenti. Apakah kamu ingin mengambil kesempatan ini untuk membunuh Lu Chen, memancing kebencian umat manusia, dan memotong jalan bagi ras roh untuk meninggalkan gunung? Pangeran ke-9 juga berteriak keras, tapi dia tidak membantunya, dan dia tidak tahu apa yang dia rencanakan. Tebakanmu benar, nada suara Linghua dingin, dan dia tiba-tiba mengaktifkan esensi aslinya, melepaskan rasa dingin yang lebih kuat, yang segera menyelimuti Lu Chen dengan erat. Ini sudah berakhir. Ling Yan mengelus keningnya, Pangeran ke-9 juga mengelus keningnya, dan bangsawan senior lainnya, menteri sipil dan militer juga mengelus dahi mereka satu demi satu, mengetahui bahwa Lu Chen sudah dikutuk.
Apa yang Lingua keluarkan adalah sejenis udara dingin yang sangat kuat yang unik dari ras roh, yang lebih berbahaya bagi ras selain ras roh. Dan alam Lu Chen rendah, jadi bisakah dia menahan suhu dingin yang ekstrim ini? Hah! Sesaat kemudian, semua orang takjub dan tidak percaya. Karena Lu Chen berdiri di sana dengan tenang, bernapas lega, dengan wajah kemerahan, lebih tenang dari seekor anjing. Seolah-olah ada api yang berkobar di tubuh Lu Chen, dan udara dingin apapun yang menyerbu akan hilang. Apakah kamu baik-baik saja? Lingyan memandang Lu Chen dengan kaget, merasa tidak bisa dipercaya. Dia tahu betul betapa parahnya flu ekstrim yang dialami Lingua. Bahkan dia merasa agak kedinginan dan sedikit tidak enak badan, dan perlu mengerahkan energi sejatinya untuk melawan. Tapi Lu Chen baru setengah jalan menuju alam abadi, alam terendah di antara penonton, dan ada seperti semut, tapi tidak terjadi apa-apa, sungguh hantu. Tidak apa-apa, ada apa? Lu Chen merentangkan tangannya dan tersenyum. Dengan tenang, yang membuat seluruh aula memandangnya dengan kagum. Pemuda manusia ini, yang bukan berasal dari alam tinggi dan bukan tubuh roh api, sebenarnya memiliki beberapa cara untuk menahan dinginnya Lingua yang ekstrim. Melihat aura ras roh di tubuhmu, raja ini akan melepaskanmu. Lingua menatap Lu Chen dengan mata yang rumit, lalu berhenti melepaskan rasa dingin yang ekstrim, membiarkan aula kembali ke suhu aslinya. Karena Lu Chen dapat menahan rasa dingin yang ekstrim. Bagaimanapun, tujuan utamanya telah tercapai, yaitu untuk mengalihkan konflik internal, menenangkan suasana, dan mencegah Pangeran ke-9 dan yang lainnya langsung memberontak. Adapun sikap dingin Lu Chen, itu adalah keberuntungan Lu Chen. Mungkin orang yang ditakdirkan tidak akan mati di Linggu, jadi dia tidak akan menyerang Lu Chen lagi. Ayo pergi, beritahu Feng Yao apa yang raja ini katakan sebelumnya. Lingua mengambil keputusan, dan dengan lambaian tangannya, dia ingin mengusir Lu Chen. Kaisar Feng Yao sudah lama meninggal, bagaimana saya bisa memberitahunya? Begitu Lu Chen mengatakan ini, seluruh aula meledak, dan semua orang terkejut. Kaisar Feng Yao sudah mati. Bagaimana dia mati? Dia adalah seorang kaisar hebat dengan kekuatan tempur tertinggi, siapa yang bisa membunuhnya? Satu kaisar dalam 100 tahun, satu kaisar dalam keabadian. Hanya butuh 10.000 tahun bagi seorang kaisar agung untuk jatuh, sayang sekali. Tiba-tiba, terjadi banyak diskusi, bergema di seluruh aula. Benar saja, seperti yang dikatakan Lingyan, tidak ada seorang pun di klan roh yang membenci umat manusia kecuali ratu dari klan roh. Meskipun Kaisar Feng Yao adalah pemimpin klan roh tersegel, para bangsawan senior serta menteri sipil dan militer ini tidak menganggap Kaisar Feng Yao sebagai musuh, dan beberapa bahkan merasa kasihan atas kematian Kaisar Feng Yao. Kapan Feng Yao meninggal? Lingua mengerutkan kening dan bertanya. Kaisar Feng Yao telah jatuh selama 100.000 tahun. Lu Chen berkata bahwa dia masih mengetahui sedikit tentang legenda Kaisar Feng Yao. Dikatakan bahwa tak lama setelah berakhirnya perang orang dahulu, pertempuran misterius lainnya terjadi. Dunia hancur dan gunung serta sungai hancur dalam pertempuran itu. Kaisar Feng Yao gugur dalam pertempuran itu. Mengenai bagaimana dia jatuh, tidak ada yang tahu. Saya tidak menyangka Feng Yao meninggal 10 tahun yang lalu. Siapa yang bisa saya minta untuk membalas dendam raja saya? Mata Lingua langsung meredup, wajah cantiknya penuh kekecewaan. Setelah beberapa saat, dia memikirkan sesuatu lagi, dan buru-buru bertanya, Feng Yao sudah mati, bagaimana dengan peti mati langit dan bumi di tangannya? Maaf, saya tidak tahu apa itu peti mati langit dan bumi. Kata Lu Chen. Lingua terdiam lama sebelum dia mengedipkan mata pada Lingyan. Lingyan, turunkan dia dan perlakukan dia dengan baik. Ya, Lingyan sangat gembira, selama Lingua tidak mengusir Lu Chen, itu berarti segalanya akan berbalik. Mungkin setelah beberapa pertimbangan, Lingua akan setuju untuk meninggalkan Linggu dan membiarkan Lingzu kembali ke tanah leluhurnya. Keluargamu, kembali ke tanah leluhur, aku perlu waktu untuk memikirkannya sebelum mengambil keputusan. Pembahasan hari ini selesai, ayo pergi. Setelah Lingua selesai berbicara, dia bangkit dari singgasananya, berbelok ke aula dalam dan pergi. Saudara Lu Chen, saya akan mengadakan jamuan makan di mansion untuk membersihkan debu untuk Anda. Begitu Lingua pergi, Pangeran ke-9 tersenyum dan mengundang Lu Chen ke rumahnya sebagai tamu. Namun, tuanku, Lu Chen telah bekerja keras, biarkan dia beristirahat dengan baik. Setelah Lingyan mengepalkan tinjunya, dia menarik Lu Chen,
berlari keluar aula dengan cepat, dan kemudian berlari jauh ke dalam istana. Hei, aku diundang ke jamuan makan, tapi kamu menolaknya untukku, apa yang kamu lakukan? Lu Chen bertanya sambil berlari. Pangeran ke-9 bukanlah orang baik. Perjamuan yang dia selenggarakan pasti tidak bagus. Sebaiknya kamu tidak pergi, kata Ling Yan. Menurutku tidak. Sikap Pangeran ke-9 sangat baik, dan dia sangat antusias. Dia masih berusaha sekuat tenaga untuk melindungiku di aula. Bagaimana dia bisa memiliki niat buruk? Aku bilang ya, dan pasti ada. Kalau dibilang ada, pasti ada. Kanan, bagaimana cara membuktikannya? Aku bersumpah. Lupakan saja, ayo kita ambil, tapi aku tidak mengerti, levelku tidak tinggi, tidak mengancam atau bermusuhan, apa yang Pangeran ke-9 ingin aku lakukan? Dia ingin memenangkanmu, bikucuwww.bikugtv.co. Ling Wamu, panggil Ratu. Baiklah, ratumu ingin membunuhku, apa yang dia lakukan untuk memenangkan hatiku? Aku tidak bisa membantunya dipromosikan dan menjadi kaya. Pernahkah kamu mendengar pepatah bahwa musuh dari musuhmu adalah temanmu? Maksudmu, Pangeran ke-9 adalah musuh ratu. Cerdik, Ling Yan memujinya, dan kemudian memberitahu Lu Chen sesuatu, Pangeran ke-9 adalah musuh ratu. Dia selalu tidak puas dengan naik tahta ratu. Saat itu, ketika ratu naik tahta, dia tidak punya pilihan selain setuju. Mengatakan bahwa dia mendukung ratu adalah lelucon. Tidak ada seorang pun di eselon atas dari ras roh yang tahu tentang dia. Dalam beberapa tahun terakhir, putrinya telah membuat kemajuan pesat dalam seni bela diri, dan dia telah tergerak untuk menjadikan putrinya seorang ratu. Tapi dia sangat kuat, dan sebagian besar eselon atas klan roh adalah miliknya, yang telah lama mengancam status ratu. Sayangnya, ratu masih terlalu muda, dia tidak memiliki prestise yang tinggi di keluarga kerajaan, dan tidak dapat memenangkan hati rakyat. Mendengar ini, Lu Chen menyela, tunggu, ratu masih terlalu muda. Berapa umur ratu? 20 tahun. Lu Chen tercengang. Dia benar-benar tidak tahu bahwa Ratu Ras Roh yang agung di atas aula utama baru berusia 20 tahun. Ada apa? Kenapa kulitmu berubah? Kecurigaan melintas di wajah Ling Yan, lalu dia membuka matanya. Apakah kamu jatuh cinta pada ratu? Baru saja menanyakan usianya. Biar ku beritahu, jangan dipikir-pikir, meskipun ratu belum menikah, dia tidak akan pernah jatuh cinta dengan pria di luar klan Eldar, hanya pria dari klannya sendiri, hanya yang kuat dari klannya sendiri yang layak, dari ratu. Petik 2. Apa yang kamu katakan? Mengenai kegugupan Ling Yan, Lu Chen benar-benar memiliki satu kepala dan dua kepala besar. Mengapa kamu selalu mencurigai Ratu Ras Roh di hadapan dewa ini? Lingwa itu sangat galak dan menginginkan nyawanya. Bahkan jika dia sangat cantik, dia juga sangat sengsara. Siapa yang berani jatuh cinta padanya? Maksudku, jangan serakah pada kecantikan ratuku, kodok tidak bisa makan daging angsa. Ling Yan kata. Lu Chen tidak suka mendengar kalimat ini, siapakah katak itu? Lalu siapa kamu? Lu Chen bertanya balik. Aku angsa. Ling Yan mengangkat kepalanya dan berkata demikian. Bagaimana dengan ratu? Lu Chen bertanya lagi. Dia adalah daging angsa. Ling Yan mengatakannya lagi. Maksudmu, kodok tidak bisa makan daging angsa, dan daging angsa hanya bisa dimakan angsa. Petik 2. Pintar, setuju, 100%. Petik 2. Yah, Lu Chen tidak bisa berkata-kata, sirkuit otak Ling Yan ini sungguh luar biasa. Saat berikutnya, Lu Chen tiba-tiba mengerti bahwa selama dia berbicara tentang ratu, Ling Yan akan menjadi gila, jadi Ling Yan adalah. Begitu, kamu menyukai ratu. Yah, ada baiknya kamu mengetahuinya, mengapa repot-repot mengatakannya. Mendengar ini, Ling Yan tampak seperti seorang gadis dengan bunga kuning, pipinya pemalu dan centil. Pada saat ini, Lu Chen merasa merinding, dan dia benar-benar ingin muntah. Laki-laki yang berpenampilan besar, namun berperilaku seperti perempuan kecil, benar-benar banci. Tidak apa-apa jika pria ini gay, dan itu masuk akal. Namun orientasi produk ini masih normal, menjijikkan. Sayangnya, bunga yang jatuh memang disengaja, tapi air yang mengalir itu kejam. Ling Yan menghela nafas seperti ini, dan tiba-tiba menjadi sangat sedih. Ratu memberitahuku bahwa demi klan roh, dia akan menjaga tubuhnya seperti batu giok dan tidak pernah menikah seumur hidup. Mendengar ini, Lu Chen hampir tertawa terbahak-bahak. Ling Yan sudah gila,
dan dia bahkan tidak bisa memahami petunjuk ratu. Ini hanya membuang-buang waktu. Mereka memberitahu Anda bahwa mereka tidak tertarik pada Anda, dan tidak ada yang akan menikahi Anda jika mereka menikah, meminta Anda untuk menyerah secepat mungkin, aku mungkin angsa hitam. Percakapan Lingyan berbalik, dan dia menertawakan dirinya sendiri lagi. Terlalu gelap, aku bahkan tidak bisa makan daging angsa, sungguh angsa. Oke, mari kembali ke topik. Lu Chen tidak ingin mendengarkan kata-kata gila Lingyan lagi, jadi dia harus menarik Lingyan kembali ke topik, tetapi karena Lingyan sangat mengganggunya, dia menyadari bahwa dia lupa apa topiknya. Ngomong-ngomong, di mana perginya? Aku hanya mengatakannya, berbicara tentang kekuatan ratu. Lingyan akhirnya kembali normal. Orang tua ratu tidak ada di sini. Dia naik tahta pada usia 10 tahun. Selain dukungan keluargaku, hampir tidak ada kekuatan lain. Dia duduk di atas tahta dengan sangat tidak stabil. Tanpa dukungan siapapun, bagaimana dia bisa naik tahta? Lu Chen tidak dapat memahaminya. Ketika Ming Hao naik tahta, tanpa dukungannya, mustahil baginya untuk naik tahta. Orang tua Lingua tidak ada, dia tidak memiliki pengaruh, dan ada lawan kuat yang mengintainya, sehingga dia mampu naik tahta pada usia 10 tahun. Apakah ini keajaiban? Dia membangkitkan energi spiritual dan pembuluh darah bela diri leluhur, yang merupakan keunikan Ling Huang. Nenek moyang berkata bahwa mereka yang memiliki energi spiritual dan pembuluh darah bela diri dapat memimpin klan roh. Lingyan berkata, selain itu, dia juga merupakan keturunan Ling Huang, dan ibunya adalah ratu sebelumnya, jadi wajar saja jika dia naik tahta. Sayangnya, Pangeran ke-9 memanfaatkan usianya yang masih muda untuk memenangkan sejumlah besar eselon atas dari ras roh dan mengendalikan pemerintahan. Kemudian, dia tumbuh dewasa dan menjadi berakal sehat, tetapi Pangeran ke-9 telah menjadi sosok. Jadi, jika Pangeran ke-9 mengundangmu ke jamuan makan, pasti ada sesuatu di dalamnya. Kamu tidak boleh pergi. Dia mencoba memenangkan hatimu untuk berurusan dengan ratu. Begitu dia menurunkan ratu dari tahta, dia akan menempatkan putrinya di atas tahta, dan para elder akan berada dalam keadaan tak terkalahkan. Lu Chen berkata dengan marah, sekarang ratu ini selalu ingin aku membunuhku, dan aku tidak bisa mengharapkan ratu lain yang memperlakukanku dengan baik. Mengapa aku harus menolak Pangeran ke-9? Faktanya, Lu Chen berbicara karena marah, dia tidak tertarik membantu Pangeran ke-9 dan terlibat dalam perebutan kekuasaan ras roh. Dia baru lama berada di Linggu, dan dia tidak mengenal siapapun kecuali Lingyan, dan dia tidak membantu siapapun. Terlebih lagi, ada masalah dengan perkataan Kaisar Feng Yao. Bukan karena ras roh membenci ras manusia, tetapi Raja Roh membenci Kaisar Feng Yao. Dia tidak tahu bagaimana mengatasinya. Dia tidak tahu tentang kebencian kuno ini, dan itu bukan urusannya. Sebaiknya jangan menyusup ke dalamnya, agar tidak terbakar. Alasan mengapa dia tinggal adalah karena pohon roh kuno. Kaisar Feng Yao mengatakan bahwa agar unicorn giok itu tumbuh, ia perlu memakan daun pohon roh kuno, dan pohon roh kuno itu ada di Linggu, jadi dia tidak mau melewatkan kesempatan itu. Kalau tidak, dia bahkan tidak akan peduli pada Lingyan, dan pergi begitu saja, terlepas dari apakah klan roh bisa keluar dari lembah roh, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Tidak, hanya ratu di seluruh klan roh yang memiliki energi spiritual dan pembuluh darah bela diri. Itu adalah pembuluh darah bela diri terkuat dari klan roh. Di masa depan, dia bisa dinobatkan sebagai kaisar. Lingyan berkata dengan tergesa-gesa, tetapi putri Pangeran ke-9 tidak memiliki energi spiritual dan pembuluh darah bela diri, tetapi hanya pembuluh darah bela diri tingkat kuasi surga. Jika orang seperti itu naik tahta, masa depannya akan gelap, dan klan roh kita tidak akan pernah memiliki masa depan yang cerah. Ini urusan ras rohmu, bukan urusanku, kata Lu Shen. Para leluhur berkata bahwa orang yang ditakdirkan adalah bangsawan dari ras roh. Kamu harus membantu ratu, kata Lingyan. Jangan khawatir, kamu tidak bisa membodohiku, kamu pikir aku baru setengah jalan menuju alam abadi, dan kamu semua adalah bos, apa yang bisa aku lakukan untukmu? Lebih seperti merugikan, Lu Chen berkata dengan marah. Tidak, jika kamu dapat membuka segelnya, itu berarti kamu telah merusak susunan mekanisme bintang Luo. Jika kamu memiliki kemampuan ini, kamu akan dapat membantu ratuku. Lingyan sangat mengerti. Ratumu galak. Dia berteriak dan membunuhku saat dia melihatku. Bahkan jika aku ingin membantu, dia tidak mau menerimanya. Kamu tidak mengerti, ratu tidak mengusirmu,
tetapi memintaku untuk menghiburmu, yang artinya sangat jelas, yaitu menerimamu. Aku bisa mengerti maksud ratu. Petik 2. Ayo, Nona Ben, oh tidak, kakek Ben selalu sangat pintar, oke. Ada masalah di sini, ratu ingin membunuhku suatu saat, tetapi menerimaku di saat berikutnya. Apakah dia tiba-tiba jatuh cinta padaku? Tidak, sama sekali tidak, ratu adalah pengontrol kecantikan, dan dia tidak akan pernah jatuh cinta dengan monster jelek, apalagi monster jelek dari ras asing, apalagi monster jelek. Lingyan meraung, dan gelombang kegugupan lainnya datang, pamanku secantik bunga, pria paling tampan di dunia, dan ratu tidak memiliki siapapun selain aku. Oke, berhentilah berteriak, ada yang ingin kutanyakan padamu, tahukah kamu tentang pohon roh kuno? Melihat Lingyan lepas kendali, Lu Chen segera mengganti topik pembicaraan, tidak berani membicarakan ratu lagi. Itu adalah pohon suci dari ras roh kita, mengapa kamu menanyakan hal ini? Saya ingin beberapa daun pohon roh kuno. Konon unicorn giok perlu memakan daun pohon roh kuno agar bisa tumbuh lebih tinggi. Lu Chen menepuk Xiao Yu di sampingnya dan berkata begitu. Benar, memang benar unicorn tidak mudah tumbuh, tapi daun spiritual adalah obat kuat untuk unicorn, yang bisa membantu unicorn membangkitkan darah dan kesaktiannya. Lingyan memandang ke arah Xiao Yu dan berkata, tetapi tidak banyak pohon dewa spiritual di Linggu. Semua pohon dewa spiritual tumbuh di mata air suci, dan bahkan ratu pun tidak berani memasuki tempat itu dengan santai. Bahkan ratu pun tidak berani masuk, jadi siapa yang boleh masuk? Lu Chen bertanya, jangan tanya tentang rahasia ras roh di sini, selama kamu bisa membantu ratu, kamu mungkin punya kesempatan untuk masuk. Kata Lingyan, lagi pula, kamu masih membodohiku untuk memihak ratumu. Tentu saja, daun Lingshan adalah daun suci dari ras roh. Jika kamu menginginkannya, kamu harus membayarnya. Ini kesepakatan yang adil. Lupakan saja, aku tidak tertarik untuk terlibat dalam perebutan kekuasaanmu. Lingshan Ye, aku akan mencari tahu sendiri. Lu Chen menggelengkan kepalanya, dengan tegas menolak apa yang disebut perdagangan adil Lingyan. Pohon Dewa Roh kuno tidak hanya tersedia di Lembah Roh. Ada juga wilayah Desolate Timur. Istana Senmu tempat Waner berada harus memilikinya. Kalau tidak, bagaimana Nyonya Istana Senmu bisa mendapatkan cairan esensi roh spiritual kepadanya? Setelah meninggalkan alam rahasia Xingluo, langsung pergi ke Istana Senmu, mengapa bertanya pada spirit Rache? Saat berikutnya, kata-kata Lingyan membuat Lu Chen merasa seperti basah kuyup oleh air dingin. Daun pohon roh kuno sangat berguna dan sangat berharga, tetapi hanya satu daun yang tumbuh dalam setahun, dan satu daun hanya dapat bertahan selama 100 tahun sebelum mati, jadi pohon roh kuno hanya memiliki 100 daun. Tetapi binatang unicorn perlu memakan banyak daun spiritual untuk tumbuh. Selain klan roh kita, di mana Anda dapat menemukan begitu banyak daun spiritual untuk memberi makan unicorn? Bagaimanapun, Lu Chen masih belum bisa keluar dari lubang perebutan kekuasaan ras roh. Menurutmu bagaimana aku bisa membantu ratu? Lu Chen bertanya langsung. Bantu dia menjadi kaisar. Lingyan berkata langsung, apakah kamu sudah bangun? Punyaku belum dewasa, bagaimana aku bisa membantunya menjadi seorang kaisar? Lu Chen benar-benar ingin menamparkan mulut singa yang terbuka itu sampai mati, jika dia memiliki kemampuan. Kamu akan menemukan jalannya 710. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Lu Chen mendongak, hanya untuk melihat tembok tinggi di depannya. Di dalam tembok itu terdapat menara batu giok dan paviliun batu giok yang tak terhitung jumlahnya. Terdapat sebuah gerbang di dinding, dan plakat di atas gerbang tersebut memiliki 2 karakter emas, Taman Istana. Lu Chen terkejut, Lingyan benar-benar membawanya ke istana di istana. Taman istana biasanya menjadi harem raja. Semua ratu dan selir tinggal di dalamnya. Tempat seperti ini adalah tempat terlarang di istana. Raja roh dari klan roh adalah seorang wanita, dan istananya ditinggali oleh ratu dan selir laki-laki, atau ditinggali oleh ratu sendiri. Lingua belum menikah, jadi dia bahkan tidak menyukai pria cantik seperti Lingyan, apalagi pria lain. Lu Chen yakin bahwa orang yang tinggal di istana ini tidak lain adalah Lingua. Disinilah aku tinggal. Dengan kata-kata Lingyan, Lu Chen terhuyung. Waktu bermimpi. Setelah Lingyan menambahkan kalimat lain, dia melihat ekspresi jijik dari Lu Chen. Istana sebenarnya adalah tempat tinggal ratu. Lingyan sedikit malu untuk menjelaskannya.
Istana ini dijaga ketat, dan karena ini adalah kediaman ratu, tidak semua orang bisa masuk. Penjaga itu jelas telah menerima pemberitahuan itu, dan hanya menunggu Ling Yan dan Lu Chen tiba sebelum mengizinkan mereka masuk. Aku berkata Ling Yan, istana adalah tempat tinggal ratu, mengapa kamu membawaku ke sini? Tetaplah di sini, kamu akan tinggal di sini selama kamu berada di Linggu. Tenanglah, aku akan menemanimu, aku tidak akan menatapmu, bagaimana jika kamu jatuh cinta lagi pada ratu? Lu Chen, ratu memberiku petunjuk bahwa dia ingin aku memperlakukanmu dengan baik, jadi aku tahu dia ingin kamu tinggal di istana. Hanya di sini kamu tidak akan diganggu oleh pangeran ke-9. Baru pada saat itulah Ling Yan mengatakan yang sebenarnya, dan berkata dengan emosional, saya selalu ingin tinggal di istana selama 1 malam, tetapi saya tidak bisa. Hari ini, berkat Anda, saya akhirnya bisa tinggal di istana dan tidur di sebelah istana. Ratu, apa maksudnya? Lu Chen tidak begitu mengerti apa yang dikatakan Ling Yan. Artinya jika ratu menahanmu di istana, dengan sendirinya aku akan tinggal, jika tidak, kamu akan menimbulkan masalah jika kamu tidak memahami aturan di istana. Kata Ling Yan, bukannya aku belum pernah melihat dunia, bagaimana mungkin aku tidak memahami aturan istana? Kata Lu Shen, aku bilang kamu tidak mengerti, tapi kamu tidak mengerti. Istana klan roh kita memiliki banyak aturan. Tanpa aku di sisimu, kamu pasti akan gagal. Ling Yan memutar matanya dan mengerutkan kening, merasa sangat kesal dengan Lu Chen. Gadis ini akhirnya mendapat kesempatan untuk tinggal di istana, kenapa kamu begitu cuek? Pada saat ini, seorang pelayan datang dan membawa mereka berdua ke tengah istana sampai mereka tiba di sebuah paviliun yang indah dan mewah. Ratu memerintahkan, tolong Tuan Lu tinggal di sini. Dimengerti, kamu turun. Ling Yan melambaikan tangannya, dan mendorong pintu paviliun. Lu Chen, masuk, kami akan menginap di sini malam ini. Kita tinggal bersama. Lu Chen bertanya, tentu saja, kalau tidak, di mana saya tinggal? Ling Yan bertanya balik. Pria dan wanita tidak bisa saling berciuman. Pergi, gadis ini laki-laki. Itu lebih tidak pantas lagi, aku bukan gay. Brengsek, aku juga tidak peduli dengan gay. Tapi aku masih belum terbiasa tinggal bersama orang lain, kenapa kamu tidak mencari tempat lain? Kamu bodoh sekali, ratu hanya memberiku 1 bangunan, artinya kita tinggal bersama, dan mengirimku untuk mengawasimu. Ling Yan berkata dengan tidak sabar, apakah kamu masih masuk? Jangan berlama-lama, oke, seperti perempuan jalang, sama sekali tidak ceria. Tuan Ling Yan, maafkan aku, ratu memerintahkan agar paviliun ini hanya untuk tempat tinggal Tuan Lu di dalam. Saat ini, pelayan yang belum pergi tiba-tiba berbicara. Biarkan saja dia hidup sendiri. Mata Ling Yan melebar, dan dia tidak dapat mempercayai telinganya. Jadi, di mana saya tinggal? Maaf, ratu hanya mengizinkan Tuan Lu tinggal di istana. Pembantu itu berkata dengan hati-hati. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin, mengapa hanya mempertahankan Lu Chen dan bukan aku? Apakah kamu salah? Ling Yan tiba-tiba meragukan kehidupan. Pelayanmu tidak akan membuat kesalahan, ini yang dimaksud ratu. Kata pelayan itu, tidak, bagaimana ini bisa terjadi? Saya adalah sepupu ratu, seorang kerabat, dan dia berasal dari ras asing. Bagaimana saya bisa mempertahankan ras asing daripada saya? Ling Yan berkata dengan putus asa. Atau, kamu bisa berbicara sendiri dengan ratu. Kata pelayan itu, lupakan saja, aku tidak bisa mempengaruhi keputusan ratu. Ling Yan langsung patah semangat, ia berani mencari Linghua, percuma saja jika Linghua tidak menjaganya. Tepat ketika Ling Yan merasa kesal, pisau tambahan Lu Chen datang dari samping telinganya. Saya sangat bersimpati dengan nasib Anda, dan saya sangat menyesali kemalangan Anda. Masuklah, aku ingin memberitahumu tentang peraturan istana. Ling Yan sangat marah, meraih Lu Chen, menyeretnya ke paviliun, menutup pintu, dan memberi pelajaran pada Lu Chen. Lu Chen, izinkan aku memberitahumu peraturan istana. Ketiga, siang atau malam, kamu tidak diperbolehkan meninggalkan paviliun. Pasal 4, Lu Chen menjadi tidak sabar, dan langsung menyela obrolan Ling Yan, ya, saya mengerti. Singkatnya, itu hanya sebuah kalimat, jangan biarkan aku jatuh cinta pada ratu. Cerdik, Ling Yan sangat gembira dan mengacungkan jempol pada Lu Chen. Bagaimana jika ratu sedang jatuh cinta? Lu Chen bertanya balik, ini tidak mungkin ya. Aku sangat cantik,
bahkan ratu pun tidak menyukainya. Bagaimana aku bisa jatuh cinta padamu, melon yang bengkok? Lingyan menggelengkan kepalanya dengan cepat. Bagaimana jika tidak ada kesempatan? Lalu bagaimana kamu menjelaskan bahwa ratu akan menjagaku tetapi kamu tidak? Ini, Lingyan mengerutkan kening, berpikir lama tetapi tidak dapat memikirkan alasannya, membalikkan meja dengan marah, membanting pintu dan pergi. Lu Chen sedang dalam suasana hati yang baik ketika amarahnya hilang dari wajahnya. Jika tidak, bagaimana dia bisa hidup jika bajingan ini terus berdengung di telinganya? Lu Chen hendak menutup pintu, tetapi pelayan istana di luar berkata, "Tuan Lu, ratu memerintahkanmu untuk meminta apapun." "Tidak perlu, kamu turun." Lu Chen melambaikan tangannya dan menutup pintu. Lu Chen berjalan mondar-mandir di paviliun dan menemukan kolam pemandian, jadi dia mandi sebelum tidur. Setelah memasuki dunia rahasia begitu lama, saya tidak berhenti sejenak pun. Saatnya istirahat dan menyegarkan diri. Namun, pada level Lu Chen, tidak perlu tidur, istirahat hanya berbaring di tempat tidur dan memulihkan diri, itu sudah cukup. Tubuhnya tidak bergerak, namun kesadarannya masih bisa bergerak, langsung masuk ke dalam Chaos Orb, masih banyak hal yang harus dia urus. Setelah malam tiba, istana menjadi sunyi, tetapi seseorang mengetuk pintu. "Tuan Lu, tolong buka pintunya." Lu Chen menarik kesadarannya dari Chaos Orb, bangkit dan menyalakannya, dan tertegun saat melihat seseorang datang. Itu adalah dayang asli yang mengetuk pintu, tapi di belakangnya, ada 10 dayang berbaju tule. Semuanya berumur sekitar 15 atau 16 tahun, semuanya seperti bunga dan batu giok, semuanya indah dan timbul, dan semuanya akan mekar.